Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Baihaqi pada channel Kursus Elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai cara kerjanya playback dari mesin TV. Baiklah, kita mulai. Playback adanya di ujung blok horizontal ya. Kemarin kan sudah saya buatkan mengenai video blok horizontal, ya ini ya, blok horizontal. Yaitu playback adanya di ujungnya ya, di ujungnya. Playback ini pada dasarnya adalah trapo ya. Trapo seperti power supply ya. Trapo seperti power supply, di mana yang bagian ini adalah primer ya, ini primer yang disambungkan ke ini ke transistor final dari blok horizontal, dan yang bagian ini adalah sekunder. Nah, ini sekunder. Kemudian ini juga disebut dengan sekunder juga atau auxiliary winding. Fungsi daripada playback ini adalah untuk membangkitkan cahaya ya. Jadi setelah di sini mendapatkan sinyal dari ini mendapatkan frekuensi atau amplitudo dari ini dari transistor output horizontal ya, transistor final blok horizontal ya, dia mendrive ya, ini lihat nih, menggerakkan ya, menginjeksi frekuensi atau sinyal ke lilitan yang bagian primer ini ya, yang mengakibatkan terjadi induksi di sini, dan induksi ini menginduksi bagian sekunder daripada trapo playback ini, dan pada bagian sekunder trapo playback menghasilkan tegangan bolak-balik. Kemudian tegangan bolak-balik ini ya, sesuai dengan fungsinya ini adalah untuk menimbulkan cahaya pada ini, untuk menimbulkan atau membangkitkan cahaya pada layar CRT. Tegangan AC yang keluar dari trapo playback ini disearahkan oleh dioda tegangan tinggi. Dioda tegangan tinggi kenapa? Karena tegangan yang keluar di sini ini 20 sampai 30 ribu ya. Jadi tegangan ini 20 sampai 30 ribu volt. Salah satu fungsi atau tugas daripada playback adalah membangkitkan cahaya pada layar CRT dengan cara menyearahkan tegangan 20 sampai 30 ribu volt tergantung ukuran inci daripada layar CRT-nya ini. Kemudian disearahkan atau diratakan atau didesekkan dengan dioda tegangan tinggi ini ya. Kemudian diumpankan, ini biasa di CRT itu kan ada cakop itu ya, diumpankan melalui cakop ini masuk ke dalam CRT. Tujuannya adalah untuk membangkitkan cahaya. Salah satunya, nah, di samping salah satunya dia sebagai pembangkit cahaya, dia juga playback ini sebagai pembangkit power supply. Nih perhatikan ini yang sini ya, juga membangkitkan tegangan AC di sini nih ya. Tapi tegangannya tidak tinggi puluhan ribu kayak di bagian ini ya. Kemudian tegangan yang ini diratakan oleh dioda ini ya, dijadikan DC. Kemudian ini sebagai elko perata. Kemudian dari sini dia diumpankan ke, nah ini salah satunya adalah untuk fokus ya. Jadi pada CRT itu ada fokus yang bisa dimain-main, salah satunya untuk fokus. Kemudian juga dia diumpankan ke sini, lihat nih. Nah, ke sini. Kemudian ke sini. Nah, ke sini. Ya. Ternyata tegangan untuk transistor final video ya,
dia mendapatkan setrumnya dari playback ya, dari sini. Jadi salah satunya fungsi daripada playback adalah membangkitkan power supply, menyuplai power supply untuk rangkaian yang tidak disuplai oleh blok power supply. Ini blok power supply ya. Jadi ini adalah transistor untuk final video ya, gambar. Ini lihat nih ke sini tuh. Ya, masuk ke dalam CRT. Ini adalah transistor penguat video ya. Dia dapat setrumnya, lihat dari sini. Dapat setrumnya dari playback ya. Salah satunya. Oke, sekarang di samping juga dia untuk untuk menyuplai setrum ke transistor ini, dia juga berfungsi sebagai, nah lihat tuh ya, tadi kan dari sini nih, dari sini ya nih, setrum itu ke atas, kemudian untuk fokus sebagian, kemudian ke sini untuk grid, sebagian ke sini, nih lihat, untuk menyuplai setrum bagian video output ya, transistor video output, tegangannya 70 volt ya. Berarti keluaran dari sini nih 70 volt ya, keluaran dari sini nih. Ya, keluarannya 70 volt, ini lihat nih. Tuh ke atas tuh 70 volt. Di samping juga dia untuk, nah ini ada bright ya, bright nih ya, lihat tadi setrum kan melalui ini, sini ke sini, kemudian ke sini, ke sini. Ternyata dia juga dimanfaatkan untuk menyetel bright ya, cahaya ini bright kan, nggak tahu ya, TV kan ada bright. Juga dimanfaatkan untuk menyetel kontras ya, salah satunya yaitu yang disuplai oleh bagian playback. Nih sengaja diperbesar nih, jadi saya ulangi lagi, cara kerjanya adalah bagian primernya ini ya, diinjeksi sinyal dari sini, dari transistor horizontal output ya, diinjeksi sinyal pulsa atau amplitudo dengan frekuensi 15.000 Hz. Kemudian bagian sekundernya membangkitkan tegangan AC. Ini tegangan tinggi yang di sini 20.000 sampai 30.000 volt ya. Ini untuk menyuplai ke CRT yang nantinya untuk menimbulkan cahaya ya. Kemudian ini di sini mengeluarkan tegangan tadi itu terlihat 70 volt untuk menyuplai ini, lihat sini ya, tuh sini untuk video ya, untuk video output transistor final video gitu ya. Juga dia untuk fokus ya, nanti di TV itu ada fokus, juga dia untuk grid gitu ya. Nanti ada ininya apa, fungsi-fungsinya nanti insya Allah pada video-video berikutnya saya terangkan. Di samping juga dia ke sini tuh ya, sini lihat. Nah ini untuk menyetel, untuk mengasih setrum setelan vertical high ya. Dia juga dapatnya dari playback ya. Ya. Nah, ini juga lihat ya, dimasukkan juga ke sini, ke bagian osilator. Di sini vertical high, di sini vertical hall. Kenapa vertical high? Vertical hall ya, vertical hall itu untuk menahan vertikal agar gambarnya tidak berjalan ya, tidak berjalan. Tidak turun naik atau
ya ke jalan ke atas saja atau jalan ke bawah hanya gitu ya. Ini vertical hall. Ini vertical height itu setelan untuk tinggi rendahnya. Orang itu bisa dilihat, bisa kelihatannya pendek gitu ya, KT, bisa kelihatannya kurus, jangkung. Nah ini di sini main-mainnya melalui trim pot ini. Nah semua ini ternyata dia tegangannya ya diumpan dari playback ya, dari bawah sini playback. Jadi fungsi daripada playback ya, di samping dia untuk membangkitkan tegangan tinggi agar muncul atau timbul cahaya pada CRT, juga dia sebagai pembangkit power supply untuk blok yang lainnya. Ya, salah satunya adalah blok bagian bagian video output. Salah satunya adalah blok bagian video output ya. Masih ada juga fungsinya ini ya, salah satunya adalah untuk AGC automatic gain control ya. Nah, ini ada tanda KP ya, berarti ini ditujukannya untuk ke KP. Nanti di sininya ada jodohnya yang menerima. Nah, ini KP ya. Jadi dalam penggambaran diagram skematik itu ya, kalau jaraknya jauh dan kalau ditarik garis lurus itu membuat istilahnya rucak kelihatannya ya, maka sistem penggambarannya itu di jumping aja ya, di jumping saja seperti di sini. KP ada panah ke bawah, berarti di bawahnya ada jodohnya ya, berarti ada jodohnya di bawahnya. Oke, kita coba lihat di bawah. Ini KP ya. Nah, ini jodohnya ini. Ya, KP. Ya. Begitupun yang contohnya ini ya. Ini tegangan adalah ke heater. Ini ya. Ini untuk ke heater, maka nanti di heaternya juga ada yang ke sini panahnya. Nah, ini ya. Ada panahnya. Jadi kalau penggambaran untuk yang menerabas diagram skematik yang nantinya kalau ditarik garis itu bikin ruwet ya atau rucek ke mata kelihatannya, maka dia sistemnya gambarnya di jumping saja. Cukup tanda panah ini tanda panah ke bawah ke sini, berarti di bawah ini ada jodohnya. Demikianlah cara kerja salah satu komponen pada mesin TV yang disebut dengan trapo playback atau orang suka menyebutnya playback saja. Jangan lupa pijit knob subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Kalau ikhlas silahkan bersubsidi dalam bentuk mengisi pulsa nomor HP saya, memberikan token listrik untuk menunjang kegiatan kursus online ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.